Apa hukum membuka aurat untuk kepentingan cek medikal atau cek kesehatan masuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ya ada perusahaan tertentu yang mewajibkan karyawannya sebelum masuk untuk cek medikal, kadang sampel darah diambil. Itu kan kalau perempuan kan tangan aurat juga, mau nggak mau dia buka tangan, begitu kan. Apa hukumnya itu? Pertama, kalau kita mau jujur ya dalam hukum agama, perempuan itu tidak boleh membuka aurat di hadapan lelaki ajnabi, kecuali untuk littadawi, berobat atau kepentingan kesehatan seperti tadi. Dan itu ada syaratnya. Apa? Cari perempuan dulu. Dan perempuan itu adalah perempuan muslimah. Cari dulu perempuan muslimah. Ada enggak? Kan sesama perempuan enggak apa-apa itu. Kalau ada perempuan, kenapa laki-laki? Kan begitu. Kias yang lainnya, ketika perempuan sedang sakit demam misalnya, ada dokter perempuan, ada dokter laki-laki, memilih dokter laki-laki. Kenapa? Itu dokternya ganteng. Haram kamu ya. Ada perempuan, kenapa laki-laki? Begitu. Kemudian jika perempuan tidak ada dan semuanya laki-laki saja, maka wajib dia memilih lelaki yang mahramnya. Mana ada Bib keluarga saya yang jadi dokter atau tim medis? Ya sudah. Terus apa? Yang ketiga, cari wanita walaupun dia kafir, bukan orang Islam, karena kepentingan berobat. Gak ada juga, memang gak ada, sudah laki-laki aja yang ada. Mahram saya tidak ada yang bisa. Oh sudah, ini darurat, obat harus berobat ini, kalau enggak bahaya. Iya, namanya penyakit. Ya sudah, silahkan berobat kepada lelaki yang bukan mahram, tapi kamu wajib ditemani oleh mahram kamu jika kamu belum menikah. Jika kamu sudah menikah, suamimu yang menemani kamu. Paham? Begitu adab Islam. Dan si dokter atau si perempuan ini ketika membuka bahagian yang diobati, itu saja yang dibuka. Jangan berlebihan membukanya. Paham? Gitu. Nah, itu caranya. Sudah jelas? Jelas ya? Begitu. Nah, kalau tidak melalui proses seperti yang tadi disebutkan, tetap berdosa, tetap haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Halas? Sudah. Sedikit pertanyaannya hari ini. Hah? Kameramen nanya. Rudi, ada apa Rudi? Waalaikumsalam. Artinya dalam satu hari Jumat itu ada 2 sholat Jumat. Ya. Karena masjidnya kecil, biar kita dapat dibatasi, jadi dijadikan jadi 2 gelombang. Tidak boleh dalam satu kampung itu ada 2 kali Jumat. Iya, tidak boleh. Hanya 1 Jumat saja. Kalau terjadi 2 Jumat dalam satu kampung, maka yang pertama itu yang sah, yang kedua gak sah. Paham? Kalau seandainya berbarengan, dua-duanya gak sah, ulangi. Ukurannya mana yang lebih dulu, mana yang terlambat itu di mana? Bukan di khutbahnya, tapi di takbiratul ihramnya imam di situ. Ketika imam sudah mengucapkan ra daripada lafaz Allahu Akbar, dialah yang pertama. Paham?
Itu yang sah. Jadi nggak boleh ya, tidak ada 2 Jumat. Mengenai jikalau tempat pelaksanaan Jumatnya atau masjidnya itu penuh, tidak bisa semua jamaah berkumpul di situ karena memang sangat padat sekali. Nah, di sini boleh ta'addud. Ta'addud artinya lebih dari satu karena alasan lidhiqil masjid, lidhiqil makan, karena tempatnya itu sempit, tidak mencukupi jamaah. Boleh untuk membuat Jumat di tempat lain, liusril ijtima' namanya, karena sulit untuk berkumpulnya mereka lantaran tempatnya sempit. Boleh. Itu namanya lil hajah, karena ada perlunya. Ada juga sebab yang memperbolehkan kalau terjadi fitnah atau kital, permusuhan antara qabail, suku. Suku ini kalau ketemu dengan suku ini khawatir nanti berantem di masjid, bisa terjadi pertumpahan darah. Untuk menghindari itu boleh suku ini sembahyang di tempat lain dan yang ini di tempat yang berbeda, walaupun satu daerah, nggak apa-apa. Untuk menghindari pertikaian, paham? Itu nggak apa-apa. Itu karena masjidnya sempit, karena menghindari pertikaian, itu juga tidak apa-apa. Halas? Udah ya? Kalau kita itu memang sudah satu kampung, ini memang anggotanya 2, tapi lain daerah sama RT dalam RT. Nah, kalau jaraknya dianggap sudah jauh, lain daerah, artinya jauh, berjauhan, sekiranya tidak terdengar panggilan azan di daerah sana karena jauhnya jarak. Maksudnya azan tanpa mikrofon ya. Kalau pakai mikrofon, apalagi sound systemnya yang mahal itu, 1 kilometer kedengeran, lebih dari itu kedengeran. Nah, yang tanpa mikrofon misalnya. Nah, kalau misal tempat yang dimaksud adalah di arah timurnya masjid, maka jika muadzin menghadap ke timur masjid, ke arah kampung itu, dan azan kedengaran oleh mereka, tidak boleh mereka bikin masjid baru. Harus tetap wajib berkumpul di satu tempat itu. Nah, tapi kalau yang sampean maksud adalah tempatnya berbeda dan memang jaraknya juga berjauhan, tidak masalah, boleh untuk ta'addud di situ. Paham? Jadi begitu. Berdekatan. Jangan. Seandainya digabung jadi satu, cukup nggak masjidnya? Gara-garanya apa? Gengsi ya? Saya sudah terlanjur bikin, panitia sama panitianya memang nggak akur ya. Nah, itu ya sebenarnya itu bukan karena pertikaian atau kital tadi, bukan. Karena tidak sepaham aja itu. Itu bisa dimediasi nanti. Ya, tokoh agamanya panggil, tokoh masyarakat, kadesnya panggil, biar mediasi. Ya, gimana kalau Jumatan kita laksanakan secara berbarengan saja. Karena banyak asumsi masyarakat ini macam-macam. Katanya kalau masjid itu harus disolati Jumat. Kalau enggak dosa kita. Enggak mesti. Masjid itu ada jame', ada ghairul jame'. Masjid itu kadang ada masjid jame'. Arti jame' yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau ghairul jame' yang tidak dilaksanakan sholat Jumat, masjid juga. Artinya hukumnya hukum masjid. Mau sholat tahiyatul masjid di sana boleh. Mau i'tikaf di sana boleh. Perempuan yang haid haram. Lelaki atau wanita yang junub haram berdiam dan menetap di sana, hukumnya hukum masjid sudah. Kendati pun tidak dilaksanakan sholat Jumat, itu namanya ghairul jame', bukan masjid jame' namanya. Nah, sebagian orang awam berasumsi kalau masjid harus dijumati, kalau enggak dosa. Enggak ada seperti itu, paham? Jadi kalau seandainya itu dikompromikan antara yang RT ini dan RT yang sebelahnya supaya tidak terjadi perselisihan paham, bagaimana caranya kalau kita bersatu saja sholat Jumatnya, kan lebih ramai kelihatannya, lebih akur. Nah,
nanti tentukan masjid yang RT sana apa yang RT sini. Itu tergantung kesepakatan dalam musyawarah nanti. Paham? Begitu caranya, solusinya begitu. Kalau terus-terusan begitu, kasihan. Akhirnya lomba-lombaan, dulu-duluan nanti. Siapa yang dulu itu yang sah. Nak kasih, sebelah sana masih khutbah lagi. Nak kasih, Allahu Akbar, sah. Itu enggak sah. Kan ribet kalau kayak gitu jadinya. Akhirnya kayak berlomba-lomba jadinya. Siapa yang dulu itu yang sah. Waliyadzubillah. Khalas sudah. Kata bil qabul tamam bil rasul hadrat rasul Abi Bakar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unta wa dhakar. Rabbana waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan fikran karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama nuqwa bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bil bikal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullah taghsha mustafa man idal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al ahli al kiram syurafa wa 'ala as-sahbi al masabih al ghurar. Allahumma hdina bi hudak ij'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.